Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai pimpinan, hampir lengkap ini, 4 pimpinan hadir, luar biasa. Pak Kepala Badan harus melihat ya komitmen Komisi 9 sampai 4-4-nya hadir ya Pak. Jarang Pak, seperti itu. Dan tentu saja anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan, Kepala Badan POM eh, Republik Indonesia, Pak Sestama, dan juga seluruh jajaran Badan POM yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ya. Tentu jika kita melihat catatan-catatan rapat kita sebelumnya, Pak, hampir kita ini selalu mengulang komitmen maksudnya. Ya. Mengulang komitmen Komisi 9 dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai potensi ya. Eh, yang tadi Bapak jelaskan mulai dari keracunan, obat dan makanan, bahan obat alam, kemudian juga iklan promosi yang berlebihan yang hari ini tidak dapat dibendung dengan kemudahan teknologi. Nah, oleh karena itu saya melihat dari otoritas yang Bapak miliki sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pengawasan obat dan makanan, saya melihat ini nampaknya harus terus dikejar, Pak. Karena kalau kita hitung secara kasar begitu ya, nampaknya triwulan pertama dari tahun 2025 ini dalam berbagai aspek ini masih tertinggal dari triwulan pertama pada tahun 2024. Jadi kalau kita perhatikan nih Bapak harus kerja keras kalau kemudian triwulan pertama untuk sarana produksi yang diperiksa masih 456 jika dibandingkan dengan 2024. Dan itu sama Pak ya. Jadi kalau kita lihat ini Bapak harus bekerja keras semuanya di antara 4 ini, maka yang paling harus kita kerja keras adalah bagaimana obat alam, bahan alam, kosmetik ya, termasuk juga makanan. Ya, dan ini ternyata berbanding lurus Pak dengan kinerja pengawasan obat dan makanan. Kalau Bapak tadi sebutkan penyidikan obat dan makanan triwulan pertama 2025, realisasi perkaranya ini kalau di 2024 ini mencapai 23% ya, pada rentang waktu yang sama, sementara pada tahun 2025 baru 19%, Pak. Seperti itu. Padahal kita menyadari sepenuhnya hari ini semua orang menjadi produsen. Kalau dulu orang jadi produsen makanan, produsen obat itu nampaknya lebih sulit. Sekarang jadi produsen, jadi marketernya Pak, gitu ya. Kita lihat di berbagai kanal media sosial itu orang berjualan ya setiap hari, setiap saat ya. Dan yang kemudian menjadi marketnya, Bapak bisa bayangkan masyarakat kita yang literasinya sangat rendah seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal indeks pembangunan yang di breakdown dalam kompositnya salah satu adalah pendidikan, itu yang membuat masyarakat kita terjebak pada skincare ilegal, pada obat ilegal dan seterusnya begitu. Jadi kalau kita lihat di sini kinerja pengawasan obat dan makanan dalam konteks patroli siber ini cyber ya, menurut saya ini juga masih sangat rendah Pak, seperti itu ya. Saya kok satu sisi melihat bahwa Badan POM memiliki komitmen yang besar, tapi tolong dijelaskan kira-kira hambatannya apa nih? Kenapa? Karena periode lalu kita juga sering menanyakan kepada Badan POM ya seperti apa peta jalan roadmap untuk terus memperkuat dari aspek kelembagaan di daerah gitu ya. Saya nggak usah jauh-jauh lah. Di Cirebon, di dapil saya itu Pak, itu yang namanya produk makanan, minuman itu luar biasa. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang di mana orang bisa mendapatkan pendampingan, pengawasan langsung, itu di Jawa Barat ada balai besar, kemudian ada Lokapom gitu ya di Tasik dan Bogor gitu.
Padahal dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, hampir 50 juta di Jawa Barat, ya seharusnya sangat rasional, Pak. Kalau kemudian dalam konteks kelembagaan itu, ya masyarakat mendapat kemudahan untuk bisa mendapatkan pembinaan, mendapatkan pendampingan, termasuk juga kerja-kerja pengawasan seperti itu. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, hari ini saya juga ingin bertanya, ya kalau kemudian kita bicara tentang tadi eh mana saya catat. Yang kedua itu bagaimana upaya kita untuk melakukan pengawasan terhadap eh, promo dan iklan di media sosial, Pak, ya. Dan juga peran influencer. Saya ingin bertanya kepada Badan POM, sejauh mana upaya kita untuk melakukan pembinaan, ya, para influencer yang hari ini luar biasa, ya. Nah, jadi kerja-kerja administratif yang Bapak lakukan dan kemudian Bapak sampaikan 5 kali informatif berturut-turut, Pak, ini belum dialogis, Pak, seperti itu. Data pengawasan juga belum real time, ya, didapatkan oleh masyarakat. Ya, bahkan kemudian masyarakat juga untuk mendapatkan, oh ini produk ini berbahaya, oh produk ini mengandung A, B, C dan D, itu agak sulit didapatkan. Nah, menurut saya ini yang juga harus diperbaiki agar kalau kita bicara tentang keterbukaan informasi, maka tantangan digital dan e-commerce ini nantinya akan bisa diatasi, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin menanyakan nih kepada Bapaknya, seperti apa koordinasi lintas sektoral yang sudah dilakukan? Karena saya yakin Badan POM ini bagian kecil dari upaya yang sangat besar harus kita lakukan untuk menghadirkan sebuah mutu obat dan makanan yang memang aman, ya. Ada Kemenperin, ada Kemendak begitu, ya. Ada kementerian dan lembaga yang lainnya. Nah, seperti apa koordinasi lintas sektor yang sudah dilakukan? Berikutnya, Pak, tadi Bapak juga sudah menjelaskan sebetulnya tentang eh, makan bergizi gratis yang hari ini sudah menggandeng Badan POM, dan bahkan dalam simpulan rapat beberapa waktu yang lalu bersama Badan Gizi Nasional, kita juga sudah memasukkan, ya, dalam simpulan rapat bahwa hendaknya melibatkan Badan POM. Kenapa? Karena kalau dari berapa 17 kasus, ya, 17 kasus yang terjadi ini, ya, kira-kira apa yang kemudian harus dilakukan, Pak, perbaikannya, ya? Apakah rantai pasoknya, apakah kemudian SDM-nya, apakah kemudian SPPI-nya, ya? Yang mana, Pak? Seperti itu. Jadi eh, mumpung kita ketemu dalam rapat ini, kita juga perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak agar program yang menjadi salah satu asa cita Presiden ini betul-betul berjalan dengan baik dan targetnya ini bisa tercapai, Pak. Kenapa? Karena kalau kita lihat tadi Bapak mengelompokkan ada siswa, ada santri, ada ibu hamil, kemudian ada balita, ya. Pastinya ini juga harus bisa memperhitungkan seperti apa eh, paket atau menu yang bisa diterima oleh berbagai segmen ini, ya. Dan ini menjadi salah satu aspek akuntabilitas, ya, dari keberadaan Badan POM yang sudah membangun MOU, ya, dengan BGN seperti itu. Dan yang juga tidak kalah penting, Pak, saya juga ingin menanyakan, ini sebetulnya sejalan, ya, dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya Pak Ruhyat tadi tentang rencana pemerintah untuk melakukan kerjasama dalam pengadaan vaksin TBC, ya, M72 yang hari ini dibawa oleh Bill and Melinda Gates Foundation seperti itu. Berkaca pada pandemi COVID-19, menurut saya, ya, Badan POM harus proaktif, ya, agar apa yang kemudian menjadi perbincangan di kanal media sosial di tengah masyarakat ini kemudian bisa ditengahi, ya, dengan informasi yang evidence based, bisa diredam dengan informasi yang memang berbasis ilmiah seperti itu, sehingga tidak lagi ada kuadran masyarakat yang masuk dalam kategori kebingungan dan kemudian menyebarkan disinformasi, misinformasi, bahkan hoax begitu, ya, tentang apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian juga harus dilakukan. Terakhir, Pak,
Saya ingin mengkonfirmasi saja. Kalau tadi kan Bapak menyebutkan es krim mengandung babi dan seterusnya, kok bisa ya itu sampai masuk ke swalayan misalnya begitu ya. Nah ini kan yang tadi pertanyaannya ada kaitannya dengan pertanyaan saya sebelumnya ya. Seperti apa koordinasi lintas sektoral yang sudah dilakukan? Jangan sampai kita sudah merasa melakukan sesuatu padahal tidak tersambung dengan kementerian lembaga yang lainnya begitu ya. Saya tetap mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Badan POM yang meskipun seringkali muncul sebuah diksi keterbatasan tapi tetap bersemangat ya untuk mengawal aspek keamanan dan mutu ya obat dan makanan di tanah air. Ya itu saja dulu mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.